Dari segini, jadi segini. Dari atas, kalau kita lihat lewat satelit, bangunan ini ada yang berubah dan terus bertambah sampai akhirnya roboh. Tragedi di Pondok Pesantren Al-Qazini Sidoarjo, Jawa Timur menjadi duka besar bagi dunia pendidikan dan kebencanaan. Untuk masalah gedung bangunan ini saya bisa menyatakan bahwa gedung ini telah mengalami keruntuhan struktur, jadi mengalami kegagalan struktur. 67 nyawa hilang. Mengapa hal ini bisa terjadi? Dan siapa yang harus bertanggung jawab? Ini yung akin na nasa lako. Oh, kayak gempa. Nggak ada yang nyangka getaran Senin sore itu datang dari bangunan ponpes yang ambruk. Di dalam, ratusan santri lagi sholat asar berjamaah. Di atas mereka, atap asrama putri lagi dicor buat lantai tambahan. Tiba-tiba aja, suara doa berubah jadi jeritan. Haikal, kamu yang sakit apa nak? Oke, semangat ya. Tragedi ini ninggalin luka panjang. Laporan yang beredar saat itu nyebut 171 orang terdampak, 104 luka, dan 67 santri nggak tertolong. Ponpes Al-Qazini di Buduran Sidoarjo adalah salah satu pesantren tertua di Jawa Timur. Berdiri sejak awal abad ke-20, umurnya kini sudah lebih dari 100 tahun. Letaknya ada di tengah pemukiman padat dengan kompleks bangunan bertingkat. Dari 4 bangunan utama, 2 ada di tepi jalan KHR Abbas, 2 lagi ada di bagian dalam kompleks. Gedung yang ambruk ada di bagian dalam kompleks. Bangunan itu belum punya atap lengkap, masih berupa rangka untuk lantai atas. Menurut Ketua Alumni Al-Qazini, Kiai Haji Zainal Abidin, bangunan yang roboh itu dulunya musola, bangunan pertama di pesantren. Karena santri makin banyak, musola diperluas, dan lantai atas akan dipakai juga untuk aktivitas santri. Kalau dilihat dari Google Street View, terlihat pembangunan gedung bagian luar dilakukan bertahap dari tahun ke tahun. Dengan fondasi dan tiang yang tampak kecil dan ringkih untuk ukuran bangunan bertingkat. Ahli konstruksi dari ITS, Muji Irawan bilang, dugaan terkuat penyebab ambruknya Al-Qazini gagal struktur. Intinya, struktur kurang kuat, terutama pada titik temu antara tiang dan balok. Pas dicor di atas, beban di bawahnya nggak ketahan. Untuk masalah gedung bangunan ini saya bisa menyatakan bahwa gedung ini telah mengalami keruntuhan struktur, mengalami kegagalan struktur. Kenapa terjadi elemen strukturnya tidak mampu menerima bebannya bekerja? Karena hubungan balok kolom atau join atau sambungan antara balok dan kolom itu tidak sempurna. Muji juga menyorot soal penambahan lantai. Awalnya 2, lalu digenjot jadi 4, 5 lantai. Fondasi dan kolom yang didesain buat 2 lantai dipaksa angkat beban berkali lipat. Ia jebol. Dari yang terbangun, yang utuh, saya bisa menyatakan bahwa pelaksana ini tidak memahami permasalahan teknis pada pembangunan konstruksi gedung, apalagi lebih dari 2. Mungkin kalau 2 lantai, orang mungkin kan tidak terlalu berat ya, bebannya dan sistem strukturnya tidak terlalu susah. Tetapi kalau sudah lebih dari 2, 3 lantai, 4 lantai, 5 lantai, kan sudah dari beban sudah terlihat. Bebannya kalau dari 2 lantai ke 5 lantai sudah 250%. Ya toh. Kalau awalnya kolomnya kecil kemudian ditambah 5 lantai, ya pasti hancur lah. Nah, apakah itu kesalahan apa tidak? Nanti kita gali. Di balik pembangunan pondok, beredar cerita santri yang melanggar aturan disuruh ikut ngecor bangunan pondok secara sukarela. Cerita ini muncul dari kesaksian beberapa pihak di lapangan. Namanya tradisi roan, artinya kerja bakti bareng ala pesantren. Mirip gotong royong di kampung.
Ketua Alumni Al-Qazini Kiai Haji Zainal Abidin menyebut gotong royong ini sudah jadi tradisi sejak dulu. Sejak dulu itu sudah menjadi budayanya pondok pesantren. Bahasanya itu kita ro'an namanya ya. Ro'an itu ya seperti orang kampung mengadakan kerja bakti itulah. Jadi kerja bakti itu biasa dilakukan di pondok pesantren. Tapi santri tidak pernah diberi tanggung jawab yang berat-berat. Misalnya konstruksi tidak pernah. Konstruksi selalu dikerjakan oleh orang luar. Santri paling ya hanya ikut-ikut muda lulu, usung-usung lulu itu aja, nggak sampai membuat konstruksi, nggak sampai. Ketua RMI NU Jatim mengamati di beberapa pesantren. Santri memang kerap ikut ambil bagian dalam pembangunan, tapi tentu harus ada batas dan prosedur keselamatan yang jelas. Tidak semua pondok pesantren melakukan hal seperti itu ya Mas ya. Ya tidak semua, tapi kalau ada terjadi di beberapa tempat seperti itu, memang sebagai santri itu seolah-olah ya ikut tanggung jawabnya seperti itu. Ya, jadi mungkin mereka sudah ndak urun semen, ndak urun duit atau bahkan pemikiran juga enggak, tapi ya paling tidak hal yang paling bisa dilakukan oleh santri adalah tenaganya, kira-kira begitu ya. Iya. Jadi ketika ada kerjaan besar, bangunan di sebuah pondok pesantren, mereka datang itu tanpa disuruh, kadang-kadang begitu. Setelah tragedi ini, pertanyaan besarnya, siapa yang harus tanggung jawab atas hilangnya 67 nyawa ini? Polisi udah naikin status perkara ke penyidikan usai gelar perkara. Artinya, mereka siap manggil saksi dan ahli buat matengin unsur pidana. Minimal 17 saksi udah diperiksa sejauh ini. Ada beberapa dugaan pelanggaran yang sedang didalami. Ada pasal 359 dan 360 KUHP tentang kelalaian yang bisa bikin orang cedera berat atau meninggal. Selain itu, dugaan pelanggaran UU Bangunan Gedung, UU nomor 28 tahun 2002. Di level kebijakan, Kemenak menindaklanjuti perintah Presiden. Audit bangunan pesantren skala nasional. Kurang lebih 42.000 pesantren, sekaligus beresin mekanisme perizinan dan standar sarana prasarana biar jelas dan aman. Yang pertama, memang Presiden kan sudah menginstruksikan untuk melakukan langkah-langkah khusus ya, yang diberikan kepercayaan kepada Pak Menko Caimin bekerjasama dengan Pak Kementerian Agama untuk mengidentifikasi pesantren-pesantren yang memang membutuhkan untuk diberikan bimbingan dan mengantisipasi kemungkinan terhadap terjadinya bencana serupa. Sekarang ini kan eranya sudah berubah ya. Dia harus lebih mendidik, harus lebih diarahkan pada kegiatan yang memang membangun tidak hanya sekedar sikap gotong royong ya, tapi ya sikap sopan santun lain dalam kehidupan bersosial atau beragama itu kan juga perlu ya. Saya kira yang tragedi yang terjadi di Sidoarjo itu menjadi pelajaran penting ya. Untuk orang mau kaji ulang lah ya, tradisi itu mau dilanjutkan atau tidak. 67 nyawa bukan angka di layar. Mereka anggota keluarga, pemilik mimpi, dan masa depan. Saatnya Ponpes berbenah untuk mencegah tragedi serupa.